Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya adalah Ance Sitohang. Saya di sini hadir di Tigaras. Tahu nggak teman-teman, untuk apa kami hadir di sini? Saya itu sebenarnya nggak sendiri loh. Ada teman-teman yang lain, tim saya di sini. Tim pengabdian dari Universitas Sumatera Utara. Nah, teman-teman, kami hadir di desa ini, Desa Nagori Tigaras. Teman-teman bisa lihat bagaimana pemandangan di sini. Indah sekali ya teman-teman, Danau Toba yang ada di tempat ini. Dan kami juga tinggal di pinggir Danau Toba, ada penginapan di samping saya. Nah, kami di sini teman-teman sedang melakukan pengabdian dosen dengan judulnya adalah pendampingan terpadu terhadap masyarakat yang ada di desa ini, di Desa Nagori Tigaras, guna mewujudkan ekowisata yang mandiri dan berkelanjutan. Dan desa ini kecamatannya adalah Kecamatan Dolok Pardamaian, Kabupaten Simalungun. Nah, teman-teman, kami mengadakan pengabdian di desa ini, sebenarnya ada banyak harapan yang kami harapkan lewat kegiatan ini. Tapi sebelumnya teman-teman, saya akan kasih tahu kepada teman-teman bahwa sejauh ini kami sudah melakukan sosialisasi. Kami nyampe di tempat ini itu kemarin teman-teman. Tahu nggak teman-teman, kemarin itu kami harus nyebrang dari Simanindo ke Tigaras naik ferry loh. Katanya sih ferinya feri truk. Dan nyampe di Tigaras, kami langsung bertemu dengan masyarakat dan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat yang ada di Nagori Tigaras ini. Nah, masyarakat yang diundang ke acara kemarin itu adalah masyarakat yang menjadi pelaku wisata atau masyarakat yang punya usaha-usaha yang ada di Nagori Tigaras ini. Nah, sosialisasi yang kami lakukan kemarin teman-teman itu untuk memperkenalkan kepada mereka siapa kami dan apa yang akan kami lakukan selama kami ada di desa ini. Sehingga kami berharap teman-teman, apa yang akan kami harapkan atau tujuan dari pengabdian kami, masyarakat di sini bisa mengerti dan memahami, bahkan menolong kami untuk mengerjakan pengabdian ini guna menolong mereka menjadi daerah wisata atau desa wisata, desa eko parawisata yang ekowisata ya, yang mandiri dan berkelanjutan. Dan kemarin teman-teman, lewat sosialisasi yang kami lakukan itu plus FGD ya, yang kami lakukan itu juga menampung bagaimana apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat ini. Dan kami mencoba menampung unek-unek mereka, persoalan yang mereka hadapi ketika mereka mengusahakan atau mencoba untuk terus mandiri dan juga bertahan di desa ini. Bahkan juga mencoba untuk mengikuti bagaimana pemerintah sedang menggalakkan Danau Toba ini untuk menjadi daerah wisata yang publis kepada orang-orang atau secara internasional. Dan kita kenal dengan istilah geopark. Oke teman-teman, maka untuk itu teman-teman, mulai hari ini kami akan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang ada di desa ini. Dan kami akan mencoba melihat, mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi potensi yang ada di daerah ini. Baik itu potensi yang ada di alamnya maupun secara bersama atau maupun secara tidak langsung kami bisa mengalami perjumpaan dengan masyarakat dan akhirnya kami melakukan berkomunikasi dengan mereka. Kami juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat di sini. Dan itu akan kami godok, akan kami kumpulkan semua data-data yang ada, potensi-potensi yang ada, baik itu dari SDA maupun SDM. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat atau menuangkan dalam sebuah buku nanti, buku saku yang bisa menjadi pedoman bagi masyarakat di sini di dalam menolong mereka untuk bisa melakukan atau menolong mereka untuk bisa
menjadikan desa ini menjadi desa ekowisata yang mandiri dan berkelanjutan. So, jangan skip video ini. Ntar kalau kalian lupa atau skip video ini, kalian rugi loh. Siapa tahu kalian akan jalan-jalan ke daerah ini, so kalian tahu mana itu hotel yang begini, mana ini karakteristik yang seperti ini, mana ladang-ladang yang bisa menjadi daerah wisata. Nah, makanya teman-teman ikuti kami lewat video ini, oke? Thank you. Setelah kami melakukan sosialisasi, kami melakukan kegiatan pemetaan. Kegiatan pemetaan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh potensi desa, sehingga kedepannya akan lebih mudah untuk memetakan jenis wisata berdasarkan potensi desa yang ada. Saya sudah bersama dengan tim di sini, seperti yang saya bilang tadi, ada teman saya, dosen dari Fakultas Pertanian. Say hi. Hai. Nah, saya juga membawa mahasiswa, ada 3 orang bersama dengan saya di sini, namanya tim Hore. Kenapa dibuat tim Hore? Supaya kami selalu happy dalam mengerjakan pengabdian ini. Oke, yang pertama say hi, Gary Nadia. Kemudian ada bapak driver kita yang setia. Hello. Ada Andre. Kemudian yang nge-shoot sendiri, hai, itu adalah Rian. Ya, hai. Dan kemudian teman-teman gak kalah pentingnya loh, hari ini kita bersama dengan Amang Sinaga, Bapak Sinaga. Dan Amang Sinaga, Bapak Sinaga adalah salah seorang masyarakat yang ada di desa Nagori Tigaras. Kami sengaja meminta Amang Sinaga untuk bersama dengan kami di dalam melakukan penjelajahan desa ini, sehingga kami bisa langsung tahu potensi-potensi apa yang ada di desa ini, bahkan juga apa-apa saja yang bisa dipaparkan oleh Amang Sinaga lewat perjalanan kami. Dan ada teman kita juga, tim ini nanti akan membuat mapping, pemetaan dari perjalanan kami sampai dari ujung ke ujung. Jadi ini adalah titik awal dari Desa Nagori Tigaras. Oleh sebab itu teman-teman, kami akan mulai perjalanan ini. Ikuti kami ya teman-teman. No skip. Kita sekarang Amang sudah ada di ujung ini. Nah, kami meminta dari Amang kira-kira apa saja yang ada di sekitar dari satu titik ke titik berikutnya. Boleh Amang dijelaskan Amang? Oke. Itu titik awal itu namanya huta apa? Ini namanya huta Dusun Parbalohan. Kita jalan dari titik awal berbatasan dengan Desa Tambun Raya. Desa apa Mang? Tambun Raya. Tambun Raya. Tambun Raya. Tambun Raya. Nah, sepanjang jalan ini kita akan melewati pantai apa namanya? Pantai Kenangan. Pantai Kenangan di Ya, depan ini teman-teman ada Pantai Kenangan. Itu pantai pertama Amang. Iya, Dari awal. Iya, dari di awal itu kita lewati pantai pertama. Oke. Dan Amang sebelum ke pantai pertama kira-kira pertanian apa yang ada di sini Amang? Oke, kalau masalah pertanian di sini ada pertanian untuk tanam bawang, mangga, cengkeh, bahkan ada juga durian, Bu. Iya Mang, saya lihat Iya. juga ada kemiri ya Mang. Ada kemiri. Tapi yang potensialnya sekarang ini masyarakat membudidayakan tanaman bawang. Oh. Kenapa tanaman bawang dibuat oleh masyarakat? Karena tanaman bawang ini panennya 2 bulan udah bisa dipanen, sudah bisa menghasilkan keuangan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat setempat di sini. Setelah dari Pantai Kenanga, kami menuju titik yang kedua, yaitu Tapian Ciara. Dan di sana terdapat ada Pantai Ciara. Dari titik kedua ke titik berikutnya, di sepanjang lokasi, kami kembali menemukan berbagai tanaman palawija dan juga tanaman berupa pohon buah-buahan.
Ada jagung, pisang, singkong, bawang, bahkan ada coklat, alpukat, mangga, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kami kembali melakukan perjalanan ke titik yang ketiga. Titik ketiga ini adalah Pantai Batu Hoda. Di daerah ini banyak tanaman yang kami temukan, hampir sama dengan titik kedua. Kami lanjut ke daerah titik keempat. Daerah ini disebut dengan Huta Gempar. Di sini jalanan sedikit berliku dan sangat rusak. Di sepanjang jalan ada gereja Katolik, perkampungan masyarakat juga, bahkan juga terdapat makam warga. Selanjutnya kami melaju ke titik kelima. Di titik kelima, masyarakat menyebut dengan Desa Jomarapot. Di desa ini kami menemukan ada sekolah dan juga gereja. Setelah dari titik kelima, kami melanjutkan perjalanan kami ke titik keenam. Titik keenam ini adalah daerah favorit kami loh, disebut dengan Desa Labuhan. Di daerah ini, kami pergi ke daerah pertanian warga. Dan di sana juga ternyata terdapat sungai yang dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air untuk pertanian. Pemandangan di sana sangat indah. Ternyata belum banyak loh orang yang tahu dengan lokasi ini. Lokasi ini tidak jauh dari daerah pertanian. Dan ketika kami tiba di sana, kami sangat takjub dengan pemandangan air terjun. Setelah kami puas untuk menikmati keindahan air terjun, bahkan juga pemandangan daerah pertanian, kami melanjutkan perjalanan kami ke titik berikutnya, yaitu titik ketujuh. Titik ketujuh ini disebut dengan Dusun Labuhan. Dusun Labuhan ini terdiri dari Huta Sipinggan, Huta Reva, dan juga Huta Labuhan. Di daerah ini, kami menemukan masjid, hotel, pelabuhan, dan juga monumen KM Sinar Bangun. Setelah dari titik ketujuh, kami kembali melanjutkan perjalanan ke daerah berikutnya, yaitu yang kami sebut dengan titik ke-8. Daerah ini disebut dengan Dusun Saragiras. Di daerah ini, di dusun ini terdapat Huta Paris-Paris dan juga Huta Maria Baru. Di sana banyak terdapat pantai, hotel. Ada 7 pantai di lokasi ini, antara lain Pantai Paris, Ardana, Carita, Mainasyat, Grace, Hanur, Pantai Raya. Dan di daerah ini kami juga menemukan air terjun kecil yang semakin memperindah daerah Huta Paris. Nah, setelah itu kami kembali melanjutkan perjalanan ke titik 9 yang disebut dengan Dusun Partondion. Selanjutnya kami tiba di titik yang terakhir, yaitu titik ke-10. Titik ini disebut dengan daerah atau Huta Saragiras, Dolok. Dan di lokasi ini terdapat kantor kepala desa tempat kami mengadakan sosialisasi. Selain kantor kepala desa, di lokasi ini juga terdapat kantor dinas pertanian, SD negeri, dan juga ada monumen Tugu Perjuangan Bapak Saragiras. Inilah titik-titik atau daerah-daerah yang kami temukan di sana. Mulai dari titik pertama sampai dengan ke titik yang ke-10. Nah, dari hasil pemetaan tersebut ditemukan bahwa selain memiliki wisata pantai atau bahari, di desa ini juga ditemukan berbagai potensi usaha pertanian dan juga perkebunan. Kesimpulannya, selain potensi yang berbentuk pantai, ternyata
desa ini juga memiliki potensi dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Komoditas ini dapat dimanfaatkan untuk pembentukan kawasan ekowisata. Ini salah satu potensi yang dahsyat di daerah ini. Dan tentunya dengan adanya potensi pertanian ini, diharapkan desa ini bisa dikembangkan menjadi desa ekowisata. Namun, tentunya harus tetap didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang sangat atau yang cukup memadai. Secara keseluruhan, kami cukup menikmati kegiatan pemetaan yang kami lakukan. Namun, ada beberapa hal yang mengganggu dan juga menjadi keprihatinan kita bersama, yaitu akses jalanan yang sangat rusak. Belum lagi rambu jalan yang rusak dan juga minim. Itulah yang kami hadapi, yang kami rasakan, yang kami temui selama kami melakukan pemetaan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan dan ceritakan pada video kali ini. Kita semua berharap dengan adanya pendampingan ini, kelak Kelurahan Desa Tigaras bisa menjadi daerah ekowisata yang maju dan mampu bersaing bukan saja di tingkat nasional, namun juga di tingkat internasional. Saya, Ance Marintan Sitohang, sampai jumpa di lain kesempatan.